Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan materi sentriol dan sentrosom dengan dosen pengampu Bu Fakra SPD MPD. Jadi saya Muhammad Opan Alfaridi Pandia dengan NIM 2503201135 dan rekan saya Sipa Anissa dengan NIM 2503201146. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sel sebagai unit dasar kehidupan memiliki berbagai organel dengan fungsi khusus. Salah satunya adalah sentrosom. Sentrosom terdiri atas sepasang sentriol yang tersusun dengan pola 9 triple mikrotubulus dan dikelilingi oleh perisentriolal material atau PCM. Organel ini berperan penting dalam mengatur mikrotubulus, membentuk benang spindel saat pembelahan sel. Gangguan pada struktur atau fungsi sentrosom dapat mengakibatkan kelainan pembelahan sel yang berdampak pada berbagai penyakit, salah satunya adalah kanker. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur dan fungsi sentriol serta sentrosom sangat diperlukan dalam kajian biologi sel dan aplikasinya di bidang kesehatan. Sentriol dan sentrosom adalah bagian penting dari sel berperan dalam membentuk benang-benang mikrotubulus. Sentriol merupakan organel berbentuk tabung kecil yang tersusun dari protein mikrotubulus dan biasanya terdapat berpasangan dalam posisi saling tegak lurus. Sentrosom sendiri adalah daerah khusus dikelilingi inti sel yang di dalamnya terdapat sepasang sentriol yang dikelilingi matriks protein. Sentrosom berfungsi sebagai pusat pengorganisasian mikrotubulus, menjaga keteraturan kerangka sel, serta memastikan pembelahan kromosom berlangsung dengan tepat. Fungsi sentriol dan sentrosom yaitu 1. Mengorganisasikan mikrotubulus menjadi tempat awal pertumbuhan mikrotubulus dengan bantuan cincin-cincin yang berisi protein. Yang kedua, mengatur arah dan posisi organel, menentukan posisi inti, aparatus Golgi, dan organel lain di dalam sel. Yang ketiga, membantu pembelahan sel menjadi inti pembentukan spindel fiber untuk menarik kromosom. Yang keempat, kontrol duplikat sel, membantu mengatur pembelahan sel agar tidak kacau. Hubungan sentriol dan sentrosom dengan penyakit. Pertama, kanker. Sentrosom abnormal menyebabkan kesalahan distribusi kromosom. Yang kedua, mikrosefali atau otak kecil, mutasi pada gen yang mengatur protein sentrosom yang menyebabkan gangguan pembelahan sel saraf. Yang ketiga, ciliopati atau kelainan genetik. Ciliopati sekelompok kelainan genetik yang disebabkan oleh cacat pada organel akibat jika sentriol dan sentrosom rusak. Yang pertama, gangguan pada pembelahan sel. Jika rusak, maka mikrotubulus tidak bisa terbentuk dengan baik dan kromosom tidak bisa ditarik ke tutup. Akibatnya terjadi kesalahan distribusi kromosom. Yang kedua, kegagalan sitokinesis. Sel mungkin gagal menyelesaikan pembelahan dan penghasilan sel dengan jumlah inti tidak normal atau multinukleat. Yang ketiga, gangguan pembentukan silea dan flagea. Jika rusak silea dan flagea tidak bisa terbentuk, akibatnya sel-sel epitel bersilea tidak bisa membersihkan partikel. Metode atau langkah kerja poster. 1. Menentukan tema dan tujuan pembuatan. Kedua, mengumpulkan sumber informasi dari pembuatan poster. Ketiga, membuat kerangka isi seperti isi di dalam poster tersebut. Keempat, merancang desain seperti menentukan warna, bentuk, dan gambarnya. Kelima, pembuatan poster dengan menggunakan aplikasi Canva atau yang lainnya. Yang kedua, B. Alat dan bahan. 1. Komputer, laptop, dan HP. Kedua, aplikasi desain. Yang ketiga, kuota atau internet. Yang C. Desain produk. Desain produk poster yaitu tentang rancangan visual berisi judul singkat, isi inti, gambar pendukung, warna, dan font serasi, serta identitas agar pesan tersampaikan jelas dan menarik. Nah, ini hasilnya teman-teman. Struktur sentriol dan sentrosom. Pertama, struktur sentriol. Berbentuk silinder kecil, panjang 0,5 mikrometer dengan diameter 0,2 mikrometer. Pola 9 triple mikrotubulus tersusun melingkar atau pola 9x3 tanpa mikrotubulus di tengah. Jumlah biasanya ada sepasang 2 sentriol tersusun tegak lurus 90 derajat satu sama lain. Letaknya di dalam sitoplasma dekat dengan nukleus atau inti sel. Struktur sentrosom berbentuk
bulat atau oval. Di dalamnya terdapat sepasang sentriol yang berbentuk silinder kecil tersusun saling tegak lurus 90 derajat. Pola tersusun saling tegak lurus 90 derajat, jumlahnya 1 atau 2 tergantung pada siklus sel. Letak di dalam sitoplasma dekat dengan nukleus atau inti sel. Nah, kesimpulannya adalah sentriol dan sentrosom merupakan organel penting dalam sel hewan yang berfungsi sebagai pusat pengatur mikrotubulus. Keduanya berperan dalam proses pembelahan sel melalui pembentukan benang spindle, menjaga organisasi sitoskeleton, mengatur distribusi organel, serta membentuk silia dan flagela. Gangguan pada sentriol dan sentrosom dapat menimbulkan kesalahan pembelahan, instabilitas kromosom, dan penyakit serius seperti kelainan genetik maupun kanker. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sentriol dan sentrosom sangat penting dalam kajian biologi sel dan aplikasinya di bidang kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan jati. Sekian presentasi yang kami bawakan, semoga teman-teman senang dan mengerti. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.